Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, mata kuliah Kesehatan dan Keselamatan Kinerja. Kami akan memaparkan materi terkait resiko faktor psikologi, di mana nama kelompoknya itu terdiri dari Ahmad Tri Sutarno, M. Naufal Apib Basri, Muhammad Zul Ikram, Vidya Amalia Daun, Mufidah M, Herawati, Muhammad Fatih Al-Arazi, Nur Mardawi Ainil, Vivial PNR, dan Muhammad Haikal Khalik. Untuk pembahasan materinya sendiri terdiri atas 2 materi, yaitu yang pertama ada faktor psikologis penyebab stres akibat kerja dan manajemen stres dan perbaikan kinerja. Untuk materi pertama, saya persilakan kepada Tarno. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan membacakan materi tentang faktor psikologi penyebab stres kerja. Faktor psikologis sangat mempengaruhi terjadinya kecelakaan kerja. Psikologis seseorang sangat berpengaruh pada konsentrasi dalam melakukan suatu pekerjaan. Bila konsentrasi sudah terganggu, maka akan mempengaruhi tindakan-tindakan yang akan dilakukan ketika bekerja, sehingga kecelakaan kerja sangat mungkin terjadi. Ada banyak penyebab yang bisa meningkatkan stres di tempat kerja. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Untuk pemateri yang kedua, dipersilakan kepada Nopal dan Haikal. Mungkin Haikal boleh langsung dibaca aja. Baik, saya akan membacakan penyebab stres kerja. Yang pertama, organisasi. Yang pertama, beban kerja yang tinggi atau terlalu rendah, tuntutan atau tekanan pekerjaan, shift kerja atau jam kerja, tekanan atas peran tertentu dalam organisasi, peran yang tidak jelas, peraturan berlebihan dan tidak adil, kurangnya partisipasi pekerja dalam pengambilan keputusan, pola komunikasi yang buruk misalnya antara direktur dengan manajer, sesama manajer, manajer dengan pekerja atau sesama pekerja, gaya manajemen tidak jelas atau bahkan otoriter, pemimpin tidak terbuka dan kurang menanggapi saran dari bawahannya, kurangnya pelatihan, perampingan, bertambahnya tanggung jawab dalam penambahan gaji, pekerja dikorbankan atau dipengaruhi penurunan laba yang didapat, kurangnya kesempatan promosi atau peluang pengembangan karir yang kedua individu, pertentangan antara karir dan tanggung jawab keluarga, ketidakpastian ekonomi, kurangnya penghargaan dan pengakuan kerja, kejenuhan dan kerja, konflik dengan rekan kerja atas atasan, kurangnya kepercayaan dalam satu tim, kurangnya motivasi dari atasan. Yang ketiga, lingkungan, buruknya kondisi lingkungan kerja atau pencahayaan, suhu, penemuan, ventilasi, dan lain-lain. Diskriminasi ras, ancaman kekerasan, keputusan, dan kamus, kemacetan saat berangkat dan pulang kerja. Gejala stres akibat kerja. Gejala stres di tempat kerja dapat berupa tanda-tanda sebagai berikut. Yang pertama, fisik, sulit sakit kepala, gangguan pencernaan, kulit gatal-gatal, punggung terasa sakit, nyeri dan leher, berkeringat berlebihan dan kehilangan energi. Yang kedua, emosional, mudah marah, mudah dan sensitif, gelisah, cemas, suasana hati mudah berubah, sedih, mudah menangis dan depresi dan kelusuan mental. Dan yang ketiga, intelektual, mudah lupa, sulit fokus, sulit berkonsentrasi, dan terlalu banyak bicara tentang satu hal saja. Dan yang keempat, interpersonal, acuh dan mendiamkan orang lain, senang mencari kesalahan orang lain atau menyerang dengan kata-kata, menutup diri secara berlebihan dan menyalahkan orang lain. Untuk pemateri selanjutnya kepada Zul Ikram, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Materi selanjutnya yaitu manajemen stres dan perbaikan kerja. Adapun yang dijelaskan yaitu standar manajemen penanganan stres akibat kerja. Menurut International Labour Organization atau ILO, beberapa tahun terakhir, stres akibat kerja telah memberikan dampak psikososial yang serius bagi pekerja. Tidak hanya itu saja, terutama perluasan
pada keselamatan pekerja dan sangat berpengaruh pada perkembangan perusahaan dalam hal ekonomi. Saya kembalikan. Pemateri selanjutnya kepada Vidya Meledaun dipersilahkan. Selanjutnya, 6 elemen manajemen terkait pengendalian stres akibat kerja antara lain. Yang pertama, pekerja menunjukkan bahwa mereka mampu mengatasi masalah kerja yang diberikan kepada mereka. Tuntutan kerja mencakup masalah seperti beban kerja, pola kerja, dan lingkungan kerja. Kedua, kontrol pekerja menunjukkan bahwa mereka mampu menjelaskan cara mereka melakukan pekerjaan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Untuk pemateri selanjutnya kepada Mufidah dipersilahkan. Elemen manajemen terkait pengendalian stres akibat kerja menunjukkan bahwa mereka kerja dan atasan mereka. Yang keempat, hubungan pekerja menunjukkan bahwa mereka tidak menerima perlakuan buruk atau perilaku yang tidak dapat diterima, misalnya kekerasan di tempat kerja. Kepada pemateri selanjutnya, Saudara Pati dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan melanjutkan 6 elemen manajemen kerja. Yang kelima, peran pekerja. Peran pekerja menunjukkan bahwa mereka memahami peran dan tanggung jawab mereka di kerja. Dan yang keenam, perubahan pekerja menunjukkan bahwa mereka dilibatkan dalam setiap perubahan yang terjadi di perusahaan. Perubahan organisasi besar atau kecil dikelola dan dikomunikasikan dengan baik dalam organisasi. Sekian, saya kembalikan kepada Bapak. Untuk pemateri selanjutnya kepada Nur Mardawi Ainil dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Materi selanjutnya yaitu cara menerapkan standar manajemen penanganan stres di tempat kerja. Yang pertama, melakukan perencanaan seperti komitmen manajemen puncak untuk mendukung program dan menyediakan sumber daya atau tim yang bekerja untuk program ini. Yang kedua, ini terkait dengan resiko terkait stres kerja dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yang ketiga, menelpon data-data pekerja yang mengalami stres akibat kerja dan akar penyebabnya. Yang keempat, evaluasi terhadap data-data terkait stres akibat kerja yang diperoleh dan pengendalian yang mungkin dilakukan. Yang keempat, yang selanjutnya, membuat rencana tindakan atau program penanganan stres akibat kerja secara berkelanjutan dan penerapannya. Yang terakhir yaitu melakukan pengukuran secara berkala untuk mengetahui program penanganan stres yang diterapkan. Terima kasih, saya kembali serahkan ke moderator. Untuk kesimpulannya, kepada Pipi dipersilakan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Kesimpulan yaitu potensi bahaya psikologi adalah potensi bahaya yang berasal atau ditimbulkan oleh kondisi aspek-aspek psikologis ketenaga kerjaan yang kurang baik atau kurang mendapatkan keahlian. Salah satu sumber penyebab kecelakaan kerja psikologis menurut penelitian Bakar hari ini 2002, stres kerja dapat menurunkan tubuh terhadap serangan penyakit. Akibatnya, pekerja cenderung sering dan mudah terserang penyakit, sehingga kurang berkonsentrasi dengan pekerjaannya. Karena tingginya tingkat stres yang dialami, maka dampaknya adalah tingginya kesalahan yang dilakukan oleh pekerja, dan akhirnya membuat pekerja memiliki produktivitas yang rendah. Saya kembalikan kepada moderator.
Baik, tadi beberapa paparan materi terkait materi kelompok 1. Untuk pertanyaannya sendiri akan kami susun dalam bentuk Word. Mungkin itu saja penyampaian materi dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.